Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih, apabila COD dinonaktifkan di toko kita itu bagaimana? Apakah hasilnya bagus atau malah kurang bagus untuk toko kita ya teman-teman? Oke, di sini saya punya tampilan layar ya untuk orderan di toko saya. Saya akan tampilkan. Ini orderan dari email. Ini bisa teman-teman cek ya, bisa dicek ya. Mulai dari nomor 1 deh ini. Pesanan COD, COD ini jamnya ya. 323, 328, 323, 322 dan sebagainya. COD, baru di sini ada pesanan non COD. Ini COD, lalu baru ada lagi non COD lagi. COD. Jadi dari sekian pesanan ya, dari beberapa pesanan aja di halaman pertama email itu udah bener-bener terlihat ya teman-teman ya. Sebagian besar orang sebagian besar orang beli itu menggunakan sistem COD. Kenapa? Karena mereka masih lebih yakin COD itu lebih aman teman-teman. Padahal sebenarnya kalau kita COD ya, kita COD sudah beberapa kali COD, biaya admin dari COD itu jauh lebih besar teman-teman. Ada yang sampai dengan 10%, itu ada ya. Terutama kalau kita dianggap sebagai dropshipper, itu udah pasti kalau di Shopee itu biaya adminnya naik jadi 10%. Padahal kalau kita pengen hemat, paling hemat itu kalau teman-teman belinya pakai Shopee Pay, lalu juga Cbank. Dua ini. Kalau Shopee Pay Later tentu akan ada tambahan biaya, terutama di Pay Later-nya ya teman-teman. Ada berapa persen gitu, saya kurang tahu untuk Pay Later. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah pakai Pay Later lebih paham berapa biayanya, tapi untuk COD memang benar-benar tinggi ya teman-teman. Kenapa orang itu lebih percaya dengan COD? Karena mereka bisa melihat langsung teman-teman produknya, dan COD di Shopee itu sekarang bagus ya. Jadi sistemnya produk datang nih, mereka bisa buka dulu. Khusus untuk Shopee ya, khusus untuk Shopee mereka bisa buka dulu, tapi untuk yang lainnya mungkin TikTok ataupun juga yang lainnya itu nggak bisa teman-teman. Memang Shopee membuat gebrakan beberapa bulan terakhir ini ya, beberapa bulan lalu mereka membuat kebijakan bahwa COD di Shopee bisa dibuka terlebih dahulu, terutama kalau pakai jasa kirim Shopee Express. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok sampai sekarang masih banyak yang pakai COD? Ya karena orang itu terutama ini kalau masih belum terbiasa dengan dunia online, mereka akan selalu milih COD. Setidaknya mereka dengan COD itu bisa langsung lihat. Padahal COD ini ada beberapa kelemahan sih menurut saya. Kita benar-benar butuh dan kita sudah tahu nih reputasi dari toko tersebut itu seperti apa. Responnya cepat, pengirimannya cepat, semuanya cepat. Kalau sudah seperti itu, saya biasanya lebih milih pakai Shopee Pay ataupun juga Cbank. Dimana biasanya dua ini potongannya gede teman-teman. Kita bisa pakai promo free ongkir, gratis ongkir ekstra, ataupun juga cashback. Terutama bagi toko-toko yang sudah star seller dan juga bergabung dengan gratis ongkir ekstra. Kalau menurut saya cashback ekstra dan juga gratis ongkir ekstra itu naik turun ya. Untuk cashbacknya tetap sama, terutama kalau masa promo, cashbacknya cukup menarik ya. Jadi kita nggak rugi. Misalnya gini teman-teman, saya buat gambaran aja ya, biar gampang. Jadi misal nih, saya biasanya ada spidol di sini. Ini teman-teman, spidolnya yang hitam mati ya. Misal nih, kita beli barang 100.000. Oke. Cashbacknya misal gimana? Inilah menurutnya ya. Cashbacknya misal 4%, kita dapat 4%. Lalu ongkirnya misal 19.000 ya. 19.000. Oke, kalau di sini kita udah dapat keuntungan ya, dari 100.000 kita pakai Shopee Pay ataupun juga Cbank, maka kita akan dapat potongan 4.000 nih teman-teman. Lumayan ya, 4.000 biasanya berupa koin. Lalu gratis ongkir, biasanya dapat gratis ongkir ekstra ya. Ini udah bagus lah. Nanti ada biaya admin. Kalau biaya admin kita transfer bank ataupun juga pakai apa ya misalnya. Kalau transfer biasanya ada 1.000 sekian gitu ya. Tapi kalau pakai Shopee Pay biasanya 0 sih. Jadi kita akan dapat cashbacknya 4.000 ini teman-teman. Kalaupun ada biaya paling 1.000 ya, biaya penanganannya. Jadi masih dapat keuntungan sekitar 3.000 teman-teman. Nah ini kalau kita udah pakai COD ini bisa misal kena 10% ya, karena kita dianggap sebagai dropshipper, maka udah 10.000 sendiri teman-teman.
udah 10.000, jadi 110.000, belum biaya-biaya tambahannya. Jadi kalau bagi saya COD itu bagus, dan kita sebagai seller benar-benar ketolong ya dengan sistem COD ini. Jadi kalau kita nggak aktifin COD, mohon maaf, karena pembeli di Indonesia ini mereka masih lebih suka nerima barang dulu baru bayar daripada bayar terlebih dahulu baru nerima barang. Ya karena itulah beberapa tahun sebelumnya, sebelum sistem COD ini booming, penjualan apa istilahnya, jual beli online itu nggak terlalu kenceng teman-teman. Berbeda dengan sekarang yang sampai bahkan para pemilik toko online itu orderannya bisa ratusan, ribuan kalau masa promo. Dan ya seperti itu, kalau kita nggak aktifkan fitur COD maka salah besar teman-teman. Selama pesaing kita menggunakan sistem COD, mau nggak mau, meskipun return rate-nya gede, kita juga wajib ya, jadinya wajib menggunakan sistem COD juga, biar ada orderan masuk aja ya. Kalau bisa dilengkapin tuh, ada COD, ada kargo, lalu ada juga instan, karena semuanya punya ini ya, punya fanbase sendiri. Ada yang beli dalam kuantiti banyak, mereka pasti akan pengen menggunakan kargo. Ada yang pengen cepat, mereka pengen instan. Ada yang pengen lihat barang dulu, mereka pakai COD. Yang pasti ada juga ya hemat dan juga reguler. Kalau reguler lebih cepat, kalau hemat lebih hemat di pengiriman. Biayanya lebih hemat bagi bayar ya, tapi nyampainya bisa 2 kali lipat ya dari reguler. Oke, itu aja ya sharing hari ini ya. Jadi COD masih sangat butuh dan penting. Ya hitung-hitung aja ya dengan produk kita, apakah produk kita ini cocok untuk COD ataupun juga tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.